kita pada sore hari ini sambil menunggu saudara kita yang mungkin sedang perjalanan atau mulai ibadah kita. Saya undang kita supaya kita bersyukur Kasih Allahku sungguh
Bahkan Tuhan biarkan bilang kosong dari awal ke tengah hingga akhir Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sukacita. Amin. Kita mau datang ke Tuhan. Mulaikan sukacita. Shalom, Bapak dan Ibu yang saya kasih. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Pada waktu Jumat yang lalu ya, saya pagi-pagi jam 10 mau jemput Kaleb di sekolahan, masih biasa ya. Saya beli makanan sama istri saya sama Parin, tiga jemput. Saya nggak sakit karena saya sehat. Tiba-tiba udah pulang Kaleb, saya beli nasi uduk di Esther, nasi uduk di Esther, tapi nggak langsung pulang. Saya ada urusan lagi mau mana, terus saya bilang saya lapar, saya bisa makan tuh, saya bisa makan. Saya masih normal, biasa di mobil saya lapar makan. Kayaknya lapar sih. Kayaknya tapi kurang makan nasi uduknya nggak banyak nih. Ya udah, kalau gitu kita bikin aja nih. Saya mau bikin nasi uduk nih, rencana saya beli kelapa, saya beli
pas saya pulang, terus nggak langsung pulang, saya beli beras karena beras udah habis. Tiba-tiba beli beras juga diangkatin, saya angkat sendiri, saya angkat. Pas sampai di rumah juga Kaleb lubang buatin angkat, pas mau diangkat angkat, saya angkat, mungkin saya kata si Lili bilang, "Api kenapa diisi Kaleb?" Saya bilang, "Waduh, Kaleb sih memang angkat aja." Saya angkat, mungkin tangan saya ke selewat atau gimana, aduh di situ saya ngambil angkat. Terus saya langsung ngemas, tangan saya nggak bisa diangkat sedikit pun, apalagi untuk diangkat begini, sakit sekali. Tiba-tiba saya berkeringat, sebab Tuhan kok seperti ini. Terus saya berdoa sama istri saya berdoa, Tuhan jangan pada Yesus, kenapa harus seperti ini. Saya juga kaget sampai sore ini juga sama sekali jam segini saya masih merasakan sakit di kering, sebelum itu minta dikering juga karena istri saya minta lagi lebih istrinya minta sore-sorean. Setelah itu saya berdoa, kami istri saya berdoa terus berdoa. Udah jam 8 juga waduh masih sakit. Saya angkat juga nggak bisa, saya kalau mau angkat begini aja sakit. Saya berdoa, istri saya lagi berdoa terus sampai malam. Kata istri saya, ke dokter aja. Saya bilang enggak harus ke dokter, harus urut itu si P, nanti P katanya si apa tuh Biansi atau apa. Saya bilang waduh jangan dong, saya bilang jangan sampai seperti itu. Saya bilang kalau seperti itu aduh saya di mana, saya bilang nggak bisa bergerak itu. Sudah saya dukung dalam doa, tapi puji Tuhan saya berdoa sama Tuhan dengan istri saya, berdoa Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Saya percaya meninggal itu nyata ya. Pagi-pagi saya bangun tapi udah sembuh, kayaknya udah bisa gerak, saya bisa lari lagi, berlari saya jalan lari pagi. Biasanya juga saya tiap hari pagi itu jalan dari gerbang sana sampai sana tuh ya lumayan lah, 1 jam setengah lah. Saya juga bisa ya walaupun itu masih bisa push up, saya masih bisa, cuma nggak full ya. Masih merasa sakit, masih siang juga masih sakit. Tapi pas jam 10 istri saya paksa, Mikael bangun, anterin saya ke urut itu yang dulu orang yang pernah anterin saya diurut sampai sana. Waduh Pak, saya bilang boleh jangan terlalu kenceng ya. Oh tergantung Pak, tergantung dalam apa enggaknya nih ininya, katanya uratnya nih urat kejepit. Dulu tuh saya teriak-teriak, wah saya bilang pakai bahasa Sunda, dia orang Sunda, ayo aduh sudah aduh jadi Pak jadi ya. Saya semuanya berdoa ke Tuhan tolong jangan. Dia kan baca sih, dia baca pakai agama dia, saya pun agama Tuhan tolong jangan melalui Bapak ini sih. Saya percaya Tuhan masih sembuhkan. Di urut saya udah teriak-teriak, Mikael papi teriak-teriak, ya sakit Mikael. Udah urut, puji Tuhan, kayaknya saya lebih segar, lebih enak lagi, udah bisa, kayaknya udah sembuh. Tuhan jamah kesembuhan tangan saya. Emang saya minta bantu doa di dalam Tuhan. Saat ini saya juga menurun kesehatan saya juga banyak. Saya merasakan kalau jam segini biasa saya mulai ngap. Kalau jam segini saya ngap, tahu kenapa? Kalau pagi-pagi sehat saya, kalau pagi itu sehat, saya bisa jalan bisa 30-40 bisa jalan, untuk itu masih kuat. Kalau sore seperti ini saya kadang-kadang ngap nih, apalagi kalau udah agak jam tujuan gitu, doa saya suka ngapin. Saya berdoa Tuhan jamah. Saya percaya Tuhan untuk ada untuk keluarga saya, juga istri saya juga benar-benar baik untuk saya. Dia berdoa untuk saya tahu saya tidur, dia berdoa untuk saya di kepalanya, dia juga doain saya percaya Tuhan itu baik, benar-benar baik. Mujizat. Sekarang puji Tuhan saya sudah bisa angkat tangan saya walaupun masih agak berasa. Itu sih kesaksian saya. Terima kasih. Dengan Jawa Pak Sutri, saya
ini saya boleh meninggalkan semua kesibukan demi untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita semua, saya percaya, adalah orang-orang yang sudah menang dari kesibukan. Amin. Saya cuma mau minta dukungan doa dalam beberapa hari ini. Anak saya Charlie buka usaha dagang ya, pecel lele di Kota Bumi ya. Itu sih alamatnya sih masuk Pondok Indah ya. Kemarin tanggal 1 buka, mulai jualan di situ. Nah, jadi kami suami istri itu bukan membantu ya, seperti ambil alih gitu, karena semuanya kami berdua yang mengerjakan. Jadi sampai sempat kemarin saya nggak ikut beberapa kali pertemuan doa, nggak ikut karena saya sempat kelelahan juga ini. Pinggang saya ini, kaki saya sakit. Nah, jadi dari tempat ini saya mohon bantuan doa, dan juga kalau boleh mampir-mampirlah ke sana. Jadi nggak ada namanya sih, cuma jual pecel lele kremes gitu ya. Saya udah sempat bilang sama anak saya, kok nggak dikasih nama? Nah, dia bilang nggak apa-apa lah Mak. Dia bilang, ya kan kalau dikasih nama ntar kalau orang nyari itu bisa tahu gitu apa namanya gitu, ada spanduknya gitu. Tapi dia bilang udah gini aja. Nah, itu soalnya biarlah apa yang anak saya kerjakan ini, tolong bantu doa agar terus berjalan baik ke depannya, terus berkembang, dan terus dia juga saat ini memang jadi pergumulan kami juga. Saya menyarankan untuk anak saya, kamu tolong bagi waktu, walaupun kamu berjualan, kamu harus terus ingat Tuhan. Nah ini yang menjadi beban kami, dan itu juga yang perlu kami mintakan untuk didukung dalam doa agar antara mencari Tuhan dan berusaha itu berjalan seimbang. Nah, cuma itu saja sih kiranya. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk boleh mampir-mampir ke sana. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke sana. Bahkan yang tidak datang pun pesan terima kasih. Jadi sekalian promo ya Bu ya, ada promo. Pokoknya murah gitu ya. Jadi itu saja. Biarlah apa yang menjadi usaha anak saya ini boleh diberkati oleh Tuhan. Saya mohon dukungan doa. Terima kasih Bapak. Masih ada? Tidak ada. Juga minta dukungan doanya untuk, karena saya lagi meriang batuk pilek juga anak saya Jessica. Dan kalau hari ini supaya bukan maksimal, mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak Husin, memberkati usaha daripada anak dari Bapak. Mungkin Allah, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya undang kita untuk berdiri.
kesempatan indah sore hari ini Tuhan, kami sudah boleh memuji-muji Engkau, kami sudah boleh mendengarkan kesaksian. Sebentar Tuhan kami akan taburi dengan kebenaran firman Tuhan, dan membuka hati kami Tuhan, minta urapan dan pimpinan kuat kuasa-Mu. Biar setiap hati kami dibuka dan diisi penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang sebentar akan mengaburkan di firman-Mu Tuhan, Kau pakai dan urapan kuasa Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa jahat yang merebut konsentrasi kami, katakan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa bekerja atas kami, memberkati setiap kami. Kami siap untuk diam dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Paulus menyampaikan satu panduan yang baik di dalam menyelesaikan konflik internal di antara jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Salah satu yang muncul perdebatan di dalam ayat itu, perpecahan di antara mereka adalah karena di antara mereka saling mementingkan diri sendiri, hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Kalau sudah terjadi konsep kepentingan diri sendiri, maka mau tidak mau yang lain pasti akan dirugikan. Dan ketika yang lain itu dirugikan, pasti terjadi gesekan. Kita dapat mengerti dengan baik kalau konsep ini kita masukkan di dalam hubungan suami dan istri. Maka yang terjadi adalah percekcokan, yang terjadi adalah gesekan. Harapan adanya sebuah kebahagiaan di dalam pernikahan maka akan menjadi sangat sulit. Yang terjadi hanya kepentingan sepihak yang diutamakan. Bapak Ibu Saudara, malam atau sore hari ini saya akan mencoba mengkaitkan ayat 1 sampai ayat yang keempat itu tentang bagaimana kita itu membangun sikap saling mengerti. Sebab menurut saya, apa yang saya mengerti dari membangun sikap saling mengerti itu landasannya bukan karena kasihan kepada pasangan. Landasannya bukan karena kita mengerti pasangan kita ada kelemahan dan kekurangan. Prinsip membangun sikap saling mengerti itu bukan oleh karena pasangan kita sedang mengalami masalah, bukan itu. Tapi di dalam ayat 1 jelas, karena di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh,
ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka prinsip dasar membangun sikap saling mengerti adalah dilandaskan kepada kasih Kristus. Bukan karena melihat pasangan itu lemah, bukan melihat pasangan itu tidak memiliki kekuatan, atau bahkan mungkin karena pasangan itu sakit dan seterusnya. Tetapi unsur yang mematahkan itu semua adalah kasih Kristus. Kalau kita membaca tulisan-tulisan daripada Paulus yang berdasarkan ilham roh itu, yang merupakan pernyataan pribadi Allah sendiri itu, maka kita dapat membaca dengan baik bahwa satu kualitas pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah dasarnya kasih. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 kita telah membaca berulang-ulang pernyataan itu. Hai istri, tunduklah kepada suami, ayat 22, ayat 25-nya, hai suami, kasihilah istrimu. Tindakan tunduk dan mengasihi ini bukan tanpa dasar, bukan melihat pasangan itu kondisinya seperti apa, tetapi adalah kasih dari Kristus itu. Karenanya menurut saya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah dasar yang sangat kuat tentang bagaimana kita membangun hubungan yang saling mengerti, sehingga tercipta satu keharmonisan dan tidak selalu bicara tentang egois yang disebut oleh kitab Filipi pasal 2 itu sebagai yang mementingkan diri sendiri itu. Dengan kata lain, saya ingin sampaikan begini. Dasar yang paling mendasar dari sikap saling mengerti adalah kasih Kristus. Bukan karena melihat kondisi atau situasi. Orang menempatkan prinsip mengerti itu berdasarkan kelemahan dari pasangan. Karena melihat pasangannya itu sedang mengalami kesulitan. Lalu kita berkata, ya sudahlah, saya mengertilah keadaan pasangan. Tapi dasar yang dipakai seperti ini akan sangat rapuh. Sebab ketika pasangan kita menurut pandangan kita kuat, maka kita tidak akan mengenakan sikap lagi saling mengerti. Mengapa saya harus mengerti? Karena pasangan saya kuat, karena pasangan saya bisa, karena pasangan saya dapat melakukan segala sesuatu. Tanggal 11 saya akan ke Sibolga lagi ya, karena menyelesaikan masalah tentang satu gereja. Dari Sibolga saya akan menyeberangkan Nias, juga menyelesaikan satu masalah gereja di sana dengan Sekretaris Umum Sinode. Saya melihat begini Bapak Ibu Saudara, memang di satu sisi saya mencermati begini. Kesulitan, masalah itu memang selalu harus diselesaikan. Tetapi cara menyelesaikannya bukan dengan cara-cara klasik manusia mengerti dan memahami. Uluran tangan kasih itu menjadi lebih penting. Nah, saya coba menelusuri apa yang dibutuhkan oleh gereja. Saya cermati, saya kaji dengan baik. Sesungguhnya orang-orang di sana tidak hanya sekedar membutuhkan support dana,
tapi membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Jemaat yang belum mampu membiayai aktivitas gereja, jemaat yang masih minim, jemaat yang masih memerlukan uluran tangan. Dan saya katakan begini, orang menuntut kita harus mengerti. Persoalannya, sementara orang yang menuntut mengerti itu tidak mengerti. Saya coba mengkaji dari Filipi pasal 2, kemudian dikontekskan dengan beberapa sikap yang muncul hari-hari ini, termasuk di dalam bergereja yang saya sebutkan tadi, termasuk dalam hubungan suami istri. Kita selalu memberi tuntutan kepada orang di luar diri kita untuk dapat mengerti. Persoalannya bukan ada di situ. Orang yang menuntut untuk dimengerti itu apakah sudah juga memiliki sifat, memiliki kebiasaan membangun sikap mengerti juga? Kalau tidak demikian, kan artinya ia sedang menuntut pasangan, sedang menuntut orang lain untuk mengerti. Ini akan menjadi satu kekacauan yang berkepanjangan di dalam hubungan suami dan istri. Karenanya bejalan firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, sikap yang paling bijak untuk menentukan bangunan sebuah keluarga menjadi harmonis adalah sikap saling mengerti yang didasarkan kepada kasih Kristus. Kasih Kristus itu kan rela berkorban, tidak mengambil keuntungan. Rela berkorban itu kan tidak mencari keuntungan dari pasangan. Yang ada adalah bagaimana dirinya itu berkorban. Saya ingin pertegas begini. Ada prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan bagi kita, di khususnya dari ayat 1 sampai ayat 4 itu, bagaimana kita membangun sikap saling mengerti satu sama yang lain, satu dengan yang lain. Yang pertama dari ayat yang ketiga itu, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Yang pertama adalah menolak sikap egois. Orang egois itu kan sebenarnya lebih cenderung kepada kesombongan diri. Seolah-olah mau berkata, saya yang bisa, saya yang dapat, saya yang lebih, saya bisa segala sesuatunya. Nah, dalam ayat ini kita ini diajak untuk melakukan sesuatu bukan berdasarkan ambisi pribadi atau sikap egoisme. Kalau ditambah dalam ayat yang ketiga itu sebuah ujian yang sia-sia, ini kan kesombongan. Melainkan kita harus saling mengerti yang dimulai dengan prinsip mematikan keinginan untuk selalu menonjolkan diri. Bapak Ibu, untuk membuat diri kita itu lemah, membuat diri kita itu tidak berdaya, sangat sulit. Kalau kita punya power, kalau kita punya kekuatan, kita akan memaksimalkan kekuatan kita itu untuk menghancurkan orang lain. Tetapi dalam relasi antara suami dan istri, kekuatan power itu tidak digunakan untuk menjatuhkan pasangan, tetapi untuk hidup di dalam kasih.
Inilah yang kemudian kita dapat belajar bahwa dari sikap yang seperti ini akan muncul keharmonisan. Suami memang kepala di dalam keluarga, tetapi dia tidak boleh mempergunakan otoritas kekuasaannya itu untuk menekan. Tapi dia harus menggunakan otoritas kekuasaannya itu dengan kasih. Karenanya Paulus katakan, hei suami, kasihilah istrimu. Disitulah sebenarnya letak kekuatan seorang pria. Letak kekuatan seorang pria itu apabila ia mendasarkan semua aktivitasnya pada kasih, mengasihi. Nah, saya terlalu percaya sikap saling mengerti itu dimulai dari ini. Menolak segala macam keegoisan. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan membangun ambisi pribadi. Semuanya itu hanya menunjukkan kesombongan kita semata. Tapi rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Efesus pasal 5 ayat 21-nya. Rendahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keegoisan adalah menunjukkan sikap kekuatan kemampuan kita untuk menjatuhkan. Lihat ya, perang yang terjadi hari ini antara Israel, Amerika, dan Iran. Kita kan tahu seberapa batas kekuatannya. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh satu negara. Tujuannya untuk apa? Menghancurkan, menjatuhkan. Pertanyaan besarnya begini, apa yang dicari dari menghancurkan itu? Apakah akan dipandang sebagai yang hebat bila sudah mengalahkan? Apakah dipandang akan menjadi negara adikuasa apabila sudah menjatuhkan negara lain? Mungkin dari sisi geopolitiknya betul gitu. Betul dan benar. Tapi konsep ini tidak bisa dibawa dalam hubungan suami dan istri. Kekuatan kekuasaan yang kita miliki bukan senjata untuk menghancurkan pasangan, tetapi untuk membangun relasi, saling mengerti satu dengan yang lain. Dalam ayat 3 bagian yang kedua itu sebaliknya. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Kesadaran tentang ini menjadi penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menganggap orang lain itu lebih utama. Inilah sebenarnya teks rendah hati itu. Orang lain itu menjadi lebih utama daripada diri kita. Menempatkan diri sebagai yang rendah itu sulit seperti tadi saya katakan. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab Filipi pasal yang pertama itu tentang bagaimana Yesus itu mengosongkan dirinya. Dia kan Bapa, dia kan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Tetapi ia merelakan dirinya menjadi manusia yang hina. Inilah gambaran yang lengkap tentang bagaimana kita itu merendahkan diri kita, menganggap yang lain itu lebih utama. Sikap rendah hati ini menganggap orang lain lebih utama, atau sikap yang seperti itu lebih baik daripada dirinya sendiri, atau orang lain di luar diri kita itu lebih baik. Saya coba melihat dari satu sisi kebenaran ini. Kemampuan
kemampuan untuk melihat orang lain itu lebih baik dari diri sendiri. Ini adalah sikap hidup rendah hati. Saya percaya relasi suami istri akan terbangun dengan baik bila di antaranya memandang pasangan itu lebih utama ketimbang diri sendiri. Sikap ini sesungguhnya menunjukkan sikap penghargaan, menghormati pasangan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, segala keinginan, segala kemauan, segala kehendak di dalam hidup kita itu harus dibatasi. Dengan apa? Bahwa orang lain itu harus menjadi lebih utama. Orang lain itu harus menjadi lebih utama. Kalau terjadi demikian, ini bukan pelambatan menurut saya, tetapi di dalam rangka membangun keselarasan satu dengan yang lain. Pada waktu kami dengan keluarga pulang dari Jogja, setelah kami dari Jogja menuju Semarang itu macet sekitar 2 jam lebih di jalan tol karena jalan fungsional pada waktu itu. Sampai di Kali Kangkung atau di Bawen itu semua dibuka. Dari arah Jakarta, Tangerang ditutup, semua satu arah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saya pikir mungkin hanya sampai di Bandung atau mungkin sampai di Cirebon, di Brebes gitu, lalu kembali normal. Rupanya sampai Cikampek, sampai di Jakarta perbatasan itu dibuka semuanya untuk satu arah saja. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sudah diberikan kesempatan seperti itu saja, semua saling mengejar gitu, mengejar waktu, cari celah, bakbet begitu. Saya melihat sebenarnya kenapa dibuka demikian, kita harus menganggap yang lain itu lebih utama. Artinya bukan sedang pelambatan gitu, tetapi agar bagaimana bersama itu bisa sampai tujuan dengan baik. Menganggap pasangan itu lebih utama bukan menunjukkan kekuatan dan kemampuan, tetapi sikap untuk menghormati pasangan sehingga sampai ke tempat tujuan bersama. Kebutuhan pasangan itu harus ditempatkan sebagai sebuah kebutuhan yang lebih utama ketimbang kebutuhan diri sendiri. Sikap ini Bapak Ibu Saudara bukanlah sikap yang negatif. Sikap ini bukanlah sikap yang merendahkan, tetapi sikap merendah yang kemudian tujuannya adalah harmonisasi di dalam hubungan yang dilandaskan kepada kasih Kristus. Pasti yang demikian tidak akan pernah terjadi penuntutan. Menuntut pasangan harus seperti ini, seperti itu. Saya sudah merendah, kenapa kamu masih meninggi dan seterusnya. Tidak. Tapi tujuannya adalah keselarasan. Tujuannya adalah membangun harmonisasi sebuah rumah tangga dan keluarga. Dan ini pun menurut saya tidak hanya berlaku bagi hubungan suami dan istri. Karena ini konteksnya pasangan suami istri, sebenarnya juga bisa terkait dengan hubungan antara anak dengan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Mengutamakan orang lain, karena sebenarnya disinilah letak orang itu yang rendah hati itu di situ.
menganggap yang lain lebih utama. Prinsip kenosis, mengosongkan diri seperti yang Tuhan Yesus lakukan, itu kan sebenarnya mengangkat diri serendah-rendahnya dan mengangkat gereja itu setinggi-tingginya. Untuk apa? Memindah posisikan gereja ke tempat yang tertinggi dari sebuah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi pada waktu kita menganggap orang lain lebih utama, bukan sedang menjatuhkan diri kita, tetapi sebenarnya sedang mengangkat derajat harkat relasi antara suami dan istri. Dan disinilah sebenarnya puncak kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kerendahan hati itu. Dalam ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Membangun sikap saling mengerti. Yang ketiga adalah berdasarkan ayat 4, memperhatikan kepentingan orang lain. Artinya pernyataan Paulus ini, kita diminta untuk tidak hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga kita memperhatikan kepentingan, memperhatikan kebutuhan, memperhatikan keadaan orang lain. Ini sebenarnya kunci praktis dari saling mengerti itu. Peduli dengan apa yang dialami oleh orang lain. Sikap pembiaran hanya meruntuhkan relasi, tetapi memperhatikan orang lain adalah memperkuat relasi itu. Jadi saya percaya ketika kita saling mengerti satu dengan yang lain yang dilandaskan pada kasih Kristus, maka hubungan suami istri, hubungan keluarga itu akan berjalan dengan baik. Sangat indah, sangat nikmat sebuah relasi yang terbangun di dalam kasih Kristus itu. Sebagai sebuah kesimpulan, mari kita membangun sikap saling mengerti berdasarkan kasih Kristus, dengan membangun sikap rela berkorban, dengan cara menolak segala keegoisan, dengan cara rendah hati menganggap orang lain lebih utama, dan memperhatikan kepentingan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Nanti Bu Gembala masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak tantangan, masalah yang seringkali silih berganti datang dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami satu dengan yang lain, suami dan istri, boleh saling memahami, boleh saling mengerti setiap keberadaan kami masing-masing, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri. Dan biarlah Tuhan pada saat sore hari ini, sesuai dengan kebenaran firman Allah yang kembali mengingatkan kami, biarlah kasih Kristus itu menjadi dasar dalam kehidupan kami. Dan ketika kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami didasari oleh kasih Kristus, maka kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah kami pribadi lepas pribadi tidak mencari kepentingan sendiri. Kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois. Kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang menonjolkan diri kami masing-masing. Tetapi biarlah kami saling melengkapi, kami saling menopang, kami boleh saling menguatkan. Terutama Tuhan ajar kami, biarlah kami menganggap pasangan hidup kami, suami kami, istri kami adalah orang-orang yang lebih utama.
sehingga kepentingan mereka lah yang kami lebih utamakan. Dan biarlah kami tidak saling menjatuhkan, kami tidak saling menjelekkan, kami tidak saling Tuhan menuntut, tetapi biarlah kami saling melengkapi, kami saling memberi hormat satu dengan yang lain, kami saling mengasihi, dan kami boleh saling memberi yang terbaik. Dan sebab itu berkatilah rumah tangga kami, berkatilah keluarga kami. Kami yakin dan percaya ketika ada sukacita, damai, sejahtera dalam rumah tangga dan keluarga kami, maka di sanalah Tuhan akan memerintahkan segala berkat-Nya atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah ketika rumah tangga kami menjadi berkat, maka anak-anak kami akan menjadi anak-anak juga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga dan keluarga kami menjadi diberkati oleh Tuhan, dan kami akan melihat masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa, bahkan rancangan-rancangan yang terindah yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua, dan memberkatilah rumah tangga dan keluarga kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah berkenan kita akan berikan persembahan. Bapak surga, dalam nama Yesus pada sore ini Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai kepada kami pada sore ini. Teman-teman yang kami dengar bahwa kami lebih dekat kepadamu, lebih berserah diri kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dan syukur di tempat ini. Bukain tangan-tangan yang memberi supaya lain waktu kami menuntut lebih indah. Pujian nama dalam nama Yesus tidak mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Chandra dan Ibu Bayang, terima kasih kepada Bapak Gembala, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pengumuman untuk Sabtu depan adalah ibadah kaum wanita, rela dengan kasih Tuhan Ibu Edi Paulus, firman Tuhan dengan kasih Tuhan Ibu Lili, dan persembahan saya sendiri. Demikian pengumuman, saya serahkan kepada Anda. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa. Memberkati seluruh rumah tangga dan keluarga kami. Peganglah kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Kiranya rumah tangga keluarga kami menjadi rumah tangga dan keluarga yang diberkati oleh karena campur tangan Tuhan yang berlimpah bagi kami. Jamah memberkati Bapak Husin, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Memberkati usaha yang dikerjakan oleh Bapak Charlie dalam berdagang dan berusaha. Kami percaya Allah yang memberkati,
Engkau mengirim pelanggan-pelanggan yang banyak yang baik, dengannya nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Engkau menjamah Ibu Chandra dan anak-anak yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Sepulang kami dari tempat ini, kiranya damai sejahtera dan kekuatan dari Allah dipenuhkan dalam hidup kami. Berkati ibadah sebentar anak-anak muda, memberkati ibadah raya besok dan ibadah sekolah minggu. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama katakan amin. Itu gage masuk